Selamat pagi, teman-teman mahasiswa, dan selamat datang di video kali ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pengelolaan kelas, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Sebelum kita mulai, coba bayangkan diri kalian sebagai seorang guru yang sedang berada di depan kelas penuh siswa. Apa yang akan kalian lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif? Apakah cukup dengan mengandalkan karakter atau kepribadian guru saja? Atau ada faktor-faktor lain yang juga berperan? Mari kita diskusikan hal ini lebih dalam. Ada beberapa faktor utama yang perlu kita pahami dalam mengelola kelas. Faktor pertama adalah kurikulum. Kurikulum bukan hanya sebagai panduan materi, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kita mengelola kelas. Burden dan Bird menjelaskan bahwa kurikulum yang terstruktur dengan baik akan membantu kita menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa. Misalnya, kurikulum yang seimbang antara teori dan praktik akan membuat siswa lebih antusias, sehingga suasana kelas lebih kondusif. Tapi, jika kurikulum terlalu padat dan hanya berisi teori, maka kita mungkin akan kesulitan menjaga minat dan fokus siswa. Faktor kedua adalah gedung dan sarana prasarana kelas. Penelitian dari Weinstein menunjukkan bahwa lingkungan fisik seperti ventilasi, pencahayaan, dan ruang kelas sangat mempengaruhi kenyamanan dan perilaku siswa. Bayangkan, kalau kita mengajar di ruang yang pengap atau sempit, tentu saja hal ini akan mengurangi kenyamanan siswa dan membuat mereka sulit fokus. Sebaliknya, jika kelas dilengkapi fasilitas memadai, seperti proyektor atau papan tulis digital, maka suasana belajar akan lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya, kita punya faktor guru. Teori Witness dari Jacob Kounin menekankan bahwa guru yang peka terhadap situasi di kelas dapat lebih efektif dalam mengelola perilaku siswa. Guru yang aktif berinteraksi dan sadar akan segala situasi di kelas, mulai dari sikap siswa yang mulai bosan hingga gangguan kecil yang bisa mengalihkan perhatian, dapat menciptakan suasana yang nyaman dan teratur. Lalu ada faktor murid. Menurut Howard Gardner, dengan teori kecerdasan majemuknya, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalnya, ada siswa yang lebih suka belajar melalui visual, sementara yang lain lebih suka aktivitas fisik. Memahami kebutuhan unik, mereka akan membuat pengelolaan kelas terasa lebih mudah, karena setiap siswa merasa dilibatkan. Faktor dinamika kelas juga penting. Kurt Lewin dalam teorinya tentang group dynamics menjelaskan bahwa interaksi antar siswa, seperti pertemanan atau persaingan, dapat memengaruhi suasana kelas. Guru perlu menjaga agar dinamika di kelas tetap positif. Misalnya, dengan memberi kesempatan bagi semua siswa untuk berpartisipasi, sehingga tidak ada yang merasa tersisih atau terabaikan. Terakhir adalah faktor lingkungan. Menurut teori ecological systems dari Bronfenbrenner, lingkungan sosial dan fisik juga berdampak pada kenyamanan siswa. Jika sekolah berada di daerah yang bising, misalnya dekat jalan raya, konsentrasi siswa bisa terganggu. Guru perlu mencari cara agar suasana di dalam kelas tetap tenang dan nyaman, terlepas dari kondisi luar. Sebagai penutup, saya ingin ajak kalian untuk merefleksikan materi yang telah kita bahas hari ini. Pertimbangkan beberapa pertanyaan berikut. Dari semua faktor yang telah kita bahas, menurut kalian faktor mana yang paling berpengaruh dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif? Mengapa? Jika kalian menjadi guru, bagaimana cara kalian mengatasi keterbatasan sarana prasarana di kelas? Apa langkah yang bisa kalian ambil untuk menjaga dinamika kelas tetap positif dan mencegah konflik antar siswa? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian renungkan sebagai calon pendidik, karena pemahaman tentang faktor-faktor ini akan sangat membantu kalian dalam mengelola kelas dengan efektif di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi
agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru. Dan sebagai tambahan, kalian bisa memindai kode QR di layar untuk mendapatkan materi tambahan tentang pengelolaan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.